Tapi karena Abdina ento betul-betul bagaimana saya bisa menderma baktikan sisa umur Abdina untuk pesantren. Masya Allah. Untuk pesantren. Ya. Tadi sempat Ustadz Hanafi bilang bahwasannya saya semampu saya memaksimalkan sisa usia saya. Itu saya tersentuh sekali. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita sudah nyampe di episode keempat Nasya Podcast, siaran podcast persembahan dari Pondok Pesantren Nasyiin. Masih bersama saya di sini Khalil Mubarak Fauzi sebagai host. Dan alhamdulillah di episode keempat kali ini kita kedatangan, kalau boleh saya bilang ini tokoh inspiratif Pondok Pesantren Nasyiin punya. Karena beliau ini saya kasih clue, beliau ini dimanapun ada Nasyiin, di situ ada beliau. Ustadz Hanafi, assalamualaikum Ustadz Hanafi. Waalaikumsalam. Gimana kabar saya Ustadz ya? Alhamdulillah. Gini Ustadz, alhamdulillah untuk malam ini kan udah episode keempat. Setelah kemarin itu episode pertama kita kedatangan Ustadz Marhamah. Episode kedua kita kedatangan Ustadz Faizin, terus episode ketiga kita kedatangan Ustadz Saiful Bahri, dan sekarang alhamdulillah bisa terlunaskan, bisa kedatangan Ustadz Hanafi Kafa. Terima kasih Ustadz sudah mampir di studio kami. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadi ilmu barokah, Sami-sami bermanfaat, amin. Begini Ustadz, untuk mengawali obrolan kita pada hari ini, sebelum kita masuk lebih dalam tentang tema besar yang kita akan bahas kali ini, profilnya Ustadz Hanafi ini masuk pondok pesantren itu tahun berapa kalau boleh tahu? Abdina masuk pondok pesantren yang secara formal. Kak Dito tahun 1993. 93, Eki. Jadi dibandingkan dengan pengurus pondok, ketua pengurus, Abdina adalah ketua pondok yang paling sebentar. Oh gitu. Mondok di Pondok Pesantren Nasyiin, tapi masya Allah barokahnya Abdina sangat merasakan. Paling sebentar, kalau boleh tahu, kok bisa paling sebentar itu Ustaz? Masa jabatannya itu dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ya, kalau secara formal Abdina masuk menjadi santri di Pondok Pesantren Nasyiin tahun 1993. Waktu Abdina itu semester 2. Oh, jadi udah kuliah waktu sudah itu? Kuliah. Oh, ya. Terus sudah kuliah. Tapi secara non formal, Abdina menjadi santri di Pondok Pesantren Nasyiin. Waktu itu belum menjadi pondok pesantren. Itu sudah mengabdi. Mengabdi sekaligus ngaji juga. Mengabdi di sini di Pondok Pesantren Nasyiin. Itu kepada pengasuh. Kepada Al-Mukarramah. Almarhumah Nyai Anum. Oh, jadi ke Kiai Haji Ahmad Fauzi Hizbullah, terus Nyai Nimah juga. Ke Nyai Anum juga ya Ustaz. Waktu itu saya mengabdi di sela-sela waktu istirahat sekolah. Itu saya biasa. Oh, itu juga udah sekolah di Nasyiin? Biasa ngisi air jeding. Oh iya. Air jeding di dalam. Di dalam. Itu memang viral itu Ustaz. Di kediaman almarhumah al-maghfirlaha itu Nyai Anum. Ya. Itu memang ceritanya sangat berkembang Ustaz. Maksud saya itu pasti kalau udah santrian Nasyiin, santri-santri sabiqunal awwalun katanya senior. Iya, senior itu pasti sudah merasakan ngangkut air itu.
Kalau boleh tahu itu dari mana Ustaz? Ngangkut airnya itu. Dari sumur, Ya. limbah, Iya. itu pakai tangan itu, Oh. pakai tangan. Terus digotong Iya. sampai ke Kemudian bisa dari kola, istilahnya kola. Mm-mm. Itu pemandiannya Santri putri. santri putri. Oke. Itu di situ untuk air jeding itu. Oke. Tapi kalau untuk dulu untuk sumur itu untuk minum. Oh itu gitu. dulu sebelum Iya. sebelum ada mesin air itu. Sanyo dulu. itu Ustaz Ya, ya. sanyo, istilahnya sanyo. Masya Allah. Jadi sebelum mondok memang formal ya istilahnya lah Ustaz. Mondok formal itu sudah ngabdi. Itu Sudah dari ngabdi. tahun berapa tuh Ustaz kalau boleh tahu? Ingat gak Ustaz? Ya, jadi kira-kira tahun 1900 ya 89 itu saya sudah 89. mengabdikan diri. Itu kalau nggak salah jenjang itu MI. Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah itu masih baru menikah nggak Ustaz? Udah lama ya? Belum. Belum menikah. Menikah itu tahun berapa kalau boleh tahu Ustaz? Saya lupa juga. Oh lupa ya. Iya. Tapi itu memang masih lajang ya. Iya. Kiai itu. Masya Waktu Allah. itu Kiai masih senangnya itu menulis atau kaligrafi. Oh iya. Melukis ke kaca kemudian dijual. Masya Allah itu luar biasa itu Kiai dulu. Masya Allah. Jadi memang saya sering itu melihat apa istilahnya kalau dulu itu kan dipanggilnya lora. Oke. Iya. Itu di Serambi Talim itu buat kaligrafi. Ya kaligrafi itu kan kemudian ya gitu. dijual itu. Masya Allah. Dan memang tulisannya indah itu memang Al-Mukarram itu. Ustadz Hanafi ini kalau boleh saya bilang ya sangat-sangat tahu sekali bagaimana nasiin awal-awal itu Ustadz. Kalau boleh tahu Ustadz sebelum masuk ke tema besar kita malam ini, bagaimana kondisi An-Nasyiin waktu dulu, dan jenengan tadi bilang An-Nasyiin masih belum jadi pondok pesantren. Iya. Itu gimana Ustaz? Jadi pertama itu kan begini. Saya yang paling ingat itu dulu kan masih belum ada pondok pesantren di utaranya kediamannya Al-Mukarramah itu, Al-Mukarramah Almarhumah itu kan masih tanah lapang di situ. Kemudian kalau sekarang itu di lokasi TK ya? Bukan. Di dalamnya. Oh ya, oke. Jadi itu masih tanah lapang di situ. Kemudian ada santri, kemudian ada Kiai itu pulang dari mondok, kemudian nikah dan kemudian merintis pondok pesantren. Itu. Jadi kemudian semakin bertambah pesantri, maka kemudian berdirilah di situ MTS. MTS Tarbiyatul Nasyiin. Nah, Aptinah menjadi bagian dari MTS Tarbiyatul Nasyiin itu sebelum saya nyantri. Sebelum saya mondok, itu tahun 1993. Jadi saya sudah ngajar di situ, masih semester 3 ngajar. Nah kemudian ada dorongan mondok, dan kemudian juga ada saran dari pengasuh, gimana kalau kamu juga mondok di sini, mukim gitu biar ya, tidak wira-wiri. Tuh dari pulang mengajar di rumah kemudian masih kuliah. Jadi kemudian saya terdorong juga itu pamit ke orang tua, maka kemudian saya diperbolehkan, maka kemudian saya mondok. Mondok di Pondok Pesantren Nasyiin. Mungkin beda dengan santri-santri yang lain. Abdi Kadinto kalau ke Al-Mukarram pengasuh itu hanya ngaji pagi. Durratun Nasihin. Dulu Durratun Nasihin itu pagi. Pagi. Maka kemudian saya lebih banyak ngaji hal ke Kiai itu. Jadi banyak melihat ilmu tengka kalau kata orang Mada.
Itu ada nggak satu, mungkin share sebanyaknya mungkin lah, Iya. hal yang diingat tentang Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah mengajarkan sesosok Ustadz Hanaf yang sekarang dengan ilmu tengkanya itu. Ada yang diingat nggak Ustadz? Ya, jadi ya itu apa menurut saya ada orang yang kalau boleh kami tidak over mengatakan itu paling ikhlas. Kalau santri pamit itu kadang sebelum selesai kayak itu sudah iya. Oke. Iya, dan jarang kayak itu ditemui rawatnya itu cemberut, iya. marah gitu, susah gitu ya. Sabarnya itu juga luar biasa. Al-Mukarram itu. Dan yang paling saya ingat itu ilmu-ilmu hikmah dari Kiai itu. Yang paling saya ingat itu adalah ceritanya Kemino. Siapa sih? Kemino. Itu kalau boleh tahu siapa itu, Ustaz? Kemino itu kalau tidak salah dari Keraksan itu. Ceritanya beliau seperti ini. Jadi ceritanya Kemino itu satu ketika cincinnya Nyai itu jatuh ke WC. Jadi kemudian terus waktu itu Kemino masih mondok. Jadi Nyai itu pengasuh. Nyai pengasuh itu cincinnya jatuh ke WC. Maka kemudian pengasuh itu menyuruh anggap semacam sembara. Siapa yang bisa mencari cincinnya Nyai di dalam WC itu. Nah, kemudian Kemino itu acung-cung. Kemino itu dan mengajukan diri lah ya untuk mencari itu. Katanya beliau itu epeset. Ya, ampas-ampas itu ya. Maka kemudian ditemukan cincin itu yang kemudian diberikan kepada Kiai. Masya Allah. Maka kemudian Kiai Mino itu hanya diserop itu kepalanya, kemudian disuruh pulang. Maka menjadilah Kiai Mino yang wali. Jadi sebab mengabdi ikhlas kepada Kiai. Itu maka ilmu-ilmu hikmah itu yang saya banyak berpengaruh lah ya, yang Ustadz saya Hanafi. Yang saya amalkan di pondok pesantren. Masya Allah. Waktu itu kan pertama kali itu kan berdirinya pesantren itu ketuanya Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah. Nah, setelah Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah itu nikah, maka kemudian pengasuh Kiai itu menunjuk memberikan amanah kepada saya untuk menjadi ketua pengurus. Berarti Ustadz Hanafi ini ketua pengurus nomor 2. Iya. Setelah Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah. Iya. Luar biasa. Dan katanya tadi masa jabatan paling sebentar, Ustadz. Kalau boleh tahu berapa tahun, Ustadz? Bukan jabatannya, mondoknya. Gitu. Kalau jabatan dari, kalau tidak keliru 94, 95, 96, abdi nikah. 3 tahun berarti ya? 4 tahun mondoknya. Ya. 4 tahun. Secara formal. Tapi kan sebelum itu kan sudah luar biasa. Iya. Nah, itu tadi kan yang saya garis bawahi juga bagaimana Ustadz Hanafi ini Ustadz. Berarti Ustadz Hanafi ini saya bilang santri senior banget ini Ustadz. Karena saya tanya kemarin itu Ustadz Faizin masih berguru ke Ustadz Hanafi ini. Kalau boleh tahu umur sekarang berapa Ustadz? Sudah tahu. Sudah tua. Sering ngejok juga ya Ustadz Hanafi. Berapa Ustadz kalau boleh tahu? Sudah 51. 51. Berkebelah 5. Plus 1. 51. Masya Allah. Tapi tetap sehat ya Ustadz ya. Semoga terus sehat. Amin. Ini Ustadz, berarti kan jenengan juga masih menangi Kiai masih bujang lah istilahnya itu. Kalau boleh tahu Ustadz, bagaimana kemudian Kiai Haji Ahmad Fauzi Hasbullah mendirikan Pondok Pesantren An-Nasiin, kemudian menamai Pondok Pesantren An-Nasiin seperti itu Ustadz. Sepengetahuan Ustadz Hanafi. Kalau boleh tahu. Karena saya itu menjadi santri Pondok Pesantren An-Nasiin itu jauh setelah
santri-santri di sini sudah agak banyak. Oke. Sudah ada agak banyak. Oke. Karena kalau tidak salah itu berdirinya tahun 88 kalau tidak salah. Ya. Kemudian saya mondoknya 93. Ya. Jadi sudah banyak di sudah sini akhiran santri. lah ya. Sudah banyak santri. Pertamanya itu bukan An-Nasiin. Oke. Ada, kalau tidak salah ada Tridat. Kemudian ada apalagi Tradin. Ya, Tridat dan Tradin Tradin. Istilahnya. Jadi ada putra, ada putri gitu. Tradin. Kemudian yang menjadi pas tetap namanya mungkin hasil istikharah kiai, jadi An-Nasiin yang selalu tumbuh. An-Nasiin. Nah, ini banyak netizen tanya Ustadz, apa sih maksud nasya? Nah, ini kan kebanyakan ahbab nasya mungkin ya yang kalau sudah yang sudah pernah nyantri di Pondok Pesantren An-Nasiin mungkin sudah tahu, tapi mungkin kebanyakan juga santri bahkan tidak tahu nasya itu apa Ustadz. Mungkin di-spill Ustadz. Apa nasya itu? Ustadz? Nasya itu bermula dari yel-yel. Bermula dari yel-yel, kemudian itu menjadi familiar dan sekarang tetap ya dipakai oleh santri-santri An-Nasiin bahwa nasa-nasa anak-anak go gitu ya. Go itu dari yel-yel. Jadi dari anak-anak aja gitu ya Ustaz ya. Nasa-nasa. Kok bisa nasya itu gimana itu Ustaz? Kan An-Nasiin. Ya, dari An-Nasiin. Dari diambilnya nasa. Dari fi'il madinya ya Ustaz ya. Nasya'ah gitu ya. Jadi nasya'ah. Nasa. Di peringan gitu ya Ustaz, nasya'ah. Masya Allah. Biar mudah diucapkan, mudah diingat. Masya Allah. Dan sampai sekarang itu Ustaz, dimanapun kalau ada Nasiin event tuh ada nasya gitu. Luar biasa. Nah sekarang gini Ustaz, saya kan tadi bilang bahwasannya Ustadz Hanafi Kaffa ini dimanapun ada Nasiin, pasti di situ ada Ustadz Hanafi. Entah itu event, semisal contoh imtihan lah, katakan maulidan lah, atau Isra Mi'raj lah, atau event-event kecil, semisal event untuk anak sekolah dan lain sebagainya, dan rapat tahunan, rapat mingguan dan lain sebagainya, mungkin itu pasti ada Ustadz Hanafi di situ. Nah, saya dengar informasi juga bahwasannya Ustadz Hanafi ini juga menduduki sebagai ini ya sekarang Ustadz, kepala alumni ya, Ikatan Iqbalan ketua alumni Iqbalan ya, Jamiah Iqbalan, Ikatan Keluarga Besar Alumni An-Nasiin. Nah tentunya itu kok mau gitu Ustadz, maksud saya kok bisa seorang Ustadz Hanafi Kaffa rela meluangkan waktunya dan mengorbankan jasadnya seperti itulah saya katakan untuk kemajuan Pondok Pesantren An-Nasiin lebih khusus seperti itu Ustaz. Kenapa? Apa yang mendorong Ustaz Hanafi gitu? Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan sampai hari ini. Saya yakin ini barokah dari Pondok Pesantren An-Nasiin. Saya sebelum menjadi sarjana di perguruan tinggi, kan saya sebelum wisuda sudah diwisuda. Oh, gimana tuh maksudnya? Sebelum diwisuda sudah wisuda. Oh, wisuda gitu ya. Oh, ya, oke. Jadi saya kan di kampus itu wisuda tahun 2000. Saya belum lahir itu. Ya, di UIM ya Ustaz. Ya. Tapi saya sudah wisuda. Sudah wisuda nikah tahun 1996. Oh, jadi Pak Hanafi sebelum wisuda kuliah sudah menikah gitu ya. Terus itu hadiah juga. Barokah dari Pondok Pesantren An-Nasiin. Terus Ustaz. Jadi saya sudah sarjana. Sebelum saya sarjana sudah sarjana. Jadi sarnyasar nyari dana. Oke. Ya. Jadi selama saya masih bisa diberikan kesempatan untuk Pondok Pesantren An-Nasiin,
saya prioritaskan. Gitu. Ini untuk sampai sekarang kan masih tetap mengabdi di Pondok Pesantren Nasiin. Jadi ini obsesi Aptina untuk Nasiin. Jadi waktu Aptina kali itu masih aktif menjadi santri, itu makanya Aptina kali itu tidak banyak mengaji, jadi banyak mengabdi. Saya sering dulu Kak Dinto ekon pakon, disuruh-suruh ke pasar, beli ikan. Kalau boleh tahu pasar mana sekarang itu? Pasar Larangan, pasar Gendingan, pasar Kepo. Itu bawa sepeda engkol. Ya. Yang dipakai saya kuliah juga dipakai ke pasar. Setelah selesai kuliah, saya wakafkan ke Pondok Pesantren. Sepeda ontel itu dulu. Dipakai untuk kolakan sama Ahmad Zaini. Untuk kolakan di kantin itu dulu. Masya Allah. Tapi sekarang sudah tidak ada. Iya Ustaz. Terus itu pengabdian Aptina. Jadi seperti Aptina kan ini yang didawuhkan oleh Kiai dari cerita Kemino itu. Kalau ada wisi mampat, itu wisi mampat, saya dengan Ahmad Zaini itu juga yang terjun. Ya, yang terjun. Jadi kadang sudah penuh air itu sudah mampat, itu di apa? Di Solo itu sudah tidak bisa, sudah tidak bisa. Kemudian digergaji. Digergaji. Kemudian ternyata di dalam itu ada roti Jepangnya, mampat, bikin mampat gitu. Iya. Luar biasa. Ya, itu hampir ya setiap ada wisi mampat dulu saya dengan pasti jenengan Ahmad dengan Ahmad Zaini. Kemudian pernah juga di Pakon sama Kiai itu disuruh sama Kiai itu untuk ngangkut kayu. Kayu di daerah Larangan itu. Untuk apa itu Ustaz? Untuk pondok. Untuk dapur. Untuk dapur, tanah gitu ya Ustaz. Tanah dulu. Masak itu. Karena tidak ada tali, itu saya ambil sarung itu untuk dibuatkan tali kayu itu. Luar biasa. Karena saya yakin bahwa dari mengabdi itu pasti dapat barokah, sesuatu. Ya. Saya dulu kan tidak tahu masalah barokah itu apa. Jadi yang saya inginkan pasti saya dapat sesuatu dari Pondok Pesantren itu. Wah, luar biasa. Ya. Jadi di dalam pengetahuan masih belum tahu tentang barokah, tapi sudah percaya di mindset bahwasannya pasti dapat sesuatu dari Pondok Pesantren. Kemudian mengenai program-program di lembaga, kemudian kenapa saya ada di situ, kemudian setiap event saya ada di situ. Nah itu jadi pertanyaan besar itu. Dulu saya memulai dari jadi ketua itu masih satu-satunya sebagai mahasiswa. Satu-satunya mahasiswa. Yang lain itu masih seperti tanpa izin, kemudian Tansiful Bahri dan yang lainnya termasuk itu masih santri, itu masih siswa MTS kalau tidak salah. Jenengan mahasiswa pertama di Pondok Pesantren Nasiin. Kalau kemarin kan mahasiswi pertama itu Ustaz Marhamah katanya. Kalau jenengan ini mahasiswa pertama. Terus gimana tuh Ustaz? Itu banyak saya mengambil pembelajaran dari pengalaman Aptina. Aptina waktu itu di kampus sudah menjadi pengurus senat. Ya, wakil sekretaris. Kalau boleh tahu sebelumnya kuliah di mana Ustaz? Di UIM. Ya, UIM. Jurusan apa Ustaz? PAI. 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 Kemudian di ekstra kampus itu Aptina menjadi ketua PMI komisariat. Di samping juga di cabang itu juga menjadi pengurus. Pengurus PMI. Jadi itu yang menjadi basic saya untuk bagaimana kami memberikan sesuatu yang positif lah ya. Positif yang mungkin baik untuk pengembangan lembaga di Pondok Pesantren Nasiin.
Tuh, jadi dan itu setiap menghadapi hari-hari besar, baik itu hari-hari besar PHBI nasional, ya, hari besar Islam ya. Itu datang di pikiran saya itu, ini seperti ini harus seperti ini. Dan Aptina biasa menggelindingkan bola. Maksudnya gimana bola? Tuh? Artinya konsep saya tawarkan. Ya, program itu saya tawarkan. Dan untuk dimusyawarahkan gitu ya Ustaz ya. Jadi tidak kemudian Aptina punya konsep ini harus jadi ini, tidak seperti kali itu. Dan itu Aptina tidak senang kalau seperti itu. Jadi tetap dimusyawarahkan. Mulai dari Aptina itu dulu menjadi asatid pertama, ustadz pertama itu saya Aptina ngajar di MI juga. Dan diberikan kepercayaan untuk menjadi sering menjadi panitia imtihan. Kadang di seksi lomba itu dulu. Nah, jadi seperti itu terus berkembang, pemikiran itu berkembang dan konsep-konsep seperti Aptina tawarkan itu sering masuk. Sering masuk. Ya mungkin kayak itu juga dari Allah ya, Allah semuanya memberikan memberikan pemikiran kepada seseorang, kepada Aptina untuk kemudian lembaga kayak itu menjadi warna baru. Betul. Ada warna baru. Ya berwawasan lah seperti itu Ustaz ya. Jadi kemudian Aptina kayak itu diberi wawasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak itu sering masuk. Banyak saya setengah kayak itu. Aptina kayak itu tahdus bin nikmah, tidak kemudian saya kayak itu menjadi riya dengan apa yang saya berikan untuk an-nasiin. Jadi mulai dari konsep-konsep imtihan, kemudian konsep-konsep di acara-acara. Dulu kayak itu yang sempat juga viral banyak. Seandainya sekarang sudah ipteknya seperti sekarang, itu mungkin lebih viral itu. Saya juga pernah dulu mengundang wartawan TV. Ada di Indonesia dulu pernah itu. Ada yang menggambar sekitar 1000 meter. Oh iya, itu saya pernah. Melukis. Itu kalau nggak salah Isra ya Ustaz ya? Muharram ya Ustaz ya? Muharram. Iya itu saya pernah dengar juga masuk koran bahkan ya Ustaz ya. Iya, itu dari berapa meter kalau boleh tahu itu Ustaz? Itu dari madrasah sampai ke sekitar Haji Faiz. Enggak sampai ke hewanan ya Ustaz? Enggak sampai ya. Sampai. Itu targetnya dulu tembus di Mori. Oh ya, world record itu ya, rekor Muri ya. Rekor Mori. Iya. Oh itu for your information teman-teman Ahbab Nasya. Jadi dulu itu ya Ustaz ya, ada satu event namanya itu event Muharram. Di Pondok Pesantren Nasin itu biasa mengadakan acara. Ada pawai obor ya Ustaz ya. Pawai obor. Dulu itu konsep-konsep dari iya. Itu ada tumpeng juga kalau boleh itu dulu. Juga ada. Sempat juga Kak Dinto. Dulu sempat kerjasama dengan wali, dengan ibu-ibu orang tua siswa, wali-wali gitu ya, wali-wali santri, wali murid, dan semuanya menyatu di halaman itu, di halaman MI, dan sempat mendatangkan beberapa pejabat. Itu untuk menjadi penilai itu. Dulu itu sampai Ibu Camat itu juga menjadi jurinya. Makanya sampai dulu juga seperti Al-Mukarram Rain Am juga menjadi jurinya. Iya. Sebelum menjadi mantu. Luar biasa barokahnya itu. Jadi ya itu juga, dan salah satunya dulu itu pernah lomba menggambar ya Ustaz ya. Lomba menggambar dan mewarnai dari depan halaman MI sampai Haji Faiz. Iya Ustaz ya. Itu panjangnya berapa kilometer Ustaz ya? Kira-kira itu panjang banget ya Ustaz ya. 600 meteran itu. Enggak sampai 1 kilo. Oh gitu ya. 600 meter. Itu dan sampai masuk diliput oleh media gitu. Masya Allah luar biasa. Nah itu ya salah satu punggawanya ya Ustaz Hanafi ini seperti itu. Jadi bertanya-tanya itu, saya pribadi pun bertanya-tanya, apa yang mendorong, apa yang membuat Ustadz Hanafi sampai rela seperti itu. Mood booster lah kalau kata anak-anak sekarang itu.
sampai sebegitunya totalitas kepada lembaga ya wabil khusus Pondok Pesantren Nasyiin seperti itu Ustaz? Artinya berkeyakinan bahwa apa yang saya berikan ke lembaga, apa yang saya sudah baktikan ke lembaga, pasti Allah membalas. Kalau tidak kepada saya, mungkin ke anak cucu, saya, mungkin ke keturunan saya. Masya Allah, itu luar biasa. Keyakinan artinya. Dan secara kasat mata, hari ini juga saya sudah rasakan gitu. Begitu Ustaz ya. Iya. Boleh di-spill gak Ustaz? Boleh diceritakan, boleh di-share satu aja. Ya sebagai tahdus bin nikmah, dengan sadar bahwasannya ini pasti barokah. Ini pasti barokah. Ada nggak kejadian lah, momen? Artinya dari bukan siapa-siapa. Alhamdulillah menjadi bagian dari masyarakat. Yang kemudian sekarang juga diberikan banyak amanah. Banyak amanah. Pertama, Abdi Kak Dinto dengan mengabdi ke pondok pesantren, kepada pengasuh, kepada guru. Kak Dinto selain Abdi Kak Dinto menjadi bagian dari tenaga edukatif di Nasyiin, Abdina menjadi kepala madrasah MTS dari tahun akhir kalau tidak salah 2011 sampai 2016. Nah kemudian Kak Dinto juga di MA Tarbiyatul Nasyiin dari tahun 2020 sampai sekarang itu menjadi kepala madrasah aliyah. Itu bentuk pengabdian juga Abdina Deka pesantren. Kemudian juga Abdina dari dulu tidak memiliki istilahnya pandangan untuk menjadi abdi negara. PNS ya Ustaz. PNS. Abdina sekarang dari tahun 2009 itu sudah menjadi bagian dari negara PNS itu ya. PNS. Kemudian banyak Kak Dinto, banyak. Jadi termasuk hadiah juga dari Allah Subhanahu wa taala, hadiah dari pengasuh Abdina dapat teman hidup. Teman hidup, pendamping setia sampai sekarang Kak alumni juga ya Ustaz ya? Santri juga kan dulu Ustaz? Enggak? Bukan. Oh, memang itu. Tapi dapat jodohnya melalui perantara Kiai. Bisa dikatakan seperti itu. Seperti itu. Dari almarhumah Nyai Anom. Nyai Anom. Luar biasa. Itu. Kemudian juga dulu saya di rumah itu tidak punya apa-apa. Makin secara keadaan sudah alhamdulillah, kemudian tanggung jawab juga alhamdulillah, ngopeni anak-anak ngaji. Itu bagian dari barokah Abdina Kak Dinto di Nasyiin. Luar biasa. Makanya ketika Abdina ditanyakan oleh siswa, Pak, katanya Nasyiin di nomor 1-kan. Kalau sekarang sering tidak ada di Nasyiin. Aku cut. Siswi alia itu aku cut. Ya. Saya bukan menomor 2-kan Nasyiin. Kalau di hati tetap Nasyiin. Tapi karena sudah saya punya kewajiban sebagai abdi negara, maka saya mengabdikan di madrasah, di madrasah dalam negeri, madrasah dalam negeri. Tapi hati tetap Kalau boleh tahu itu madrasah dalam negeri MAN ya maksudnya Ustaz ya? MAN 2 Pamekasan ya Ustaz ya. Luar biasa. MAN 2 Pamekasan. Tapi kan begitu juga kan sebagai nilai manfaat sih Ustaz. Maksud saya kan jenengan ya
alhamdulillah bisa dapat ilmu dari sini. Ya ditularkan ya bukan cuma buat sini saja, tapi untuk wabil khusus keluar seperti itu. Dan kan. itu menjadi harapan Aptina terutama. Jadi alumni Anasin ini bukan nanti kalau bisa di beberapa lini, di beberapa sektor itu harus ada. Harus ada. Jadi biar jaringan kita di luar itu kuat ya, Ustaz. Kuat. Dan mungkin santri-santri Pondok Pesantren Nasiin bisa merubah mindset. Jadi mondok itu bukan hanya sekedar menginap di pondok, kemudian ngaji, bukan sekedar itu. Tapi bagaimana kita mencurahkan pemikiran, kemudian raga kita, pengabdian kita kepada pondok pesantren dan kepada pengasuh. Luar biasa. Ya, itu saya setuju sekali, sangat setuju sekali. Luar biasa, Ustaz. Nah, salah satu hal yang mencengangkan juga, Ustaz, kemarin waktu event baru-baru ini Maulidur Rasul Muhammad SAW itu jenengan mengadakan pawai apa ya, Ustaz, istilahnya? Kirap. Pawai kirap buah ya, Ustaz, ya. Buah tapi disusun sedemikian rupa itu. Nah, maksud saya kan gini, Ustaz. Dan juga jenengan ini banyak, bukan cuma itu saja. Contoh saja kayak kadang ada lomba apa gitu, lomba hal-hal yang tidak terpikirkan sebelumnya seperti itu, Ustaz. Nah, maksud saya tuh kok dari mana sih itu, Ustaz, gitu. Dari mana jenengan itu bisa punya pikiran seperti itu dan ya kalau apa yang mendorong kan sudah terjawab tadi. Selebihnya kan dari mana gitu loh, kok bisa kepikiran ke situ gitu, Ustaz. Saya kadang sebelum tidur, mohon maaf. Kadang sebelum itu masih mikir. Masih mikir. Seperti kalau yang sudah, yang sudah. Seperti ini yang baru kan itu. Yang baru, yang OSIM. OSIM. Ada siswa Kapten Kak Dinto. Bapak mau mengadakan seminar dalam rangka pelantikan pengurus OSIM baru. Aptina tidak berhenti berpikir. Seminar itu kan sudah biasa. Dan yang belum pernah terjadi di MA Tarbiyatul Nasiin itu yang LDK. Ada yang mengatakan PDK, LDKS. Latihan dasar kepemimpinan. Aptina berpikir kayak itu. Bahkan sebelum tidur Aptina masih berpikir. Gimana agar beda? Bukan hanya sekedar berbeda, yang lebih mengena dan bermanfaat kepada siswa. Sekarang dan yang akan datang. Berpikir Aptina. Begini saja. Nah, kemudian saya tawarkan, keesokan harinya saya tawarkan ke pengurus yang baru. Gimana kalau seperti ini? Tidak kemudian Aptina begini. Tidak keras kepala ya, Ustaz, ya. Gimana kalau begini? Kita adakan LDK itu bukan hanya sekilas. Kalau yang biasa kita lakukan itu kan hanya sekilas. Jadi dari jam 8 mungkin jam 10 itu materi, kemudian pelantikan. Jadi terkesan membosankan gitu ya, Ustaz, ya. Ya monoton. Selain membosankan, kurang kena kepada siswa. Kurang kena kepada siswa. Nah, kemudian Aptina berpikir yang lain mungkin belum bisa menerjemahkan apa Aptina sampaikan. Kemudian kemarin Aptina jelaskan kepada pengurus yang baru, begini. Kemudian langsung saya ke Dinto bawa konsep. Konsepnya seperti ini. Tapi jangan kemudian kalian langsung tancap gas. Harus motor dulu. Minta restu kepada pengasuh. Nah, kebetulan Pasap tadi itu nelpon ke Aptina waktu Aptina masih rapat di Mandua dan Aptina tidak bisa menghadap langsung ke pengasuh. Saya mewakilkan Pasaf itu. Pasaf. Kemudian saya sarankan bawa anak-anak. Bawa schedule-nya. Alhamdulillah dapat tanggapan positif dan itu dapat restu dari pengasuh. Nah, hal yang seperti itu Aptina. Dan seperti kegiatan-kegiatan yang lain. Aptina kadang muncul waktu di jeding.
Oke. Ini sudah lumrah seperti itu, Ustaz. Ya. Saya paham itu. Dinding itu. Oke. Ya, melayang. Oh, begini. Ini Ya. sudah sebentar lagi ada PHBI, gimana? Iya. Sebentar lagi ada PHBN, gimana? Iya. Itu. Seperti yang kemarin yang Sumpah Pemuda, Oke. Sumpah Pemuda kan mendatangkan apa? Salah satu tokoh ya. Tokoh. Ya. Itu yang sempat Anda juga tidak disangka-sangka, Oke. ternyata mendapat sambutan Iya. positif dari yang lain. Iya. Nah, maksud saya kan gini, Ustaz. Jenengan kan punya kehidupan lain, punya istri, punya anak, punya tanggung jawab lain lah, mungkin ya kasab, seperti mengajar, ya profesi seperti mengajar, ngopeni anak-anak. Dan masih sempat untuk memikirkan bagaimana kegiatan di pondok pesantren, lembaga dan lain sebagainya itu. Jadi menjadi ciri khas itu, menjadi ciri khasnya Ustaz Hanafi Kafa menurut saya. Nah, itu luar biasa Ustaz. Dan menurut jenengan ada nggak manfaatnya Ustaz seperti itu? Ke jenengan sendiri? Sangat banyak. Ya. Contohnya? Satu. Oke. Abtina, alhamdulillah tahun 2005 juga. Oke. Banyak yang mengira saya ini masih umur bukan bukan umur 50. Ya. Ya. Masih kelihatan muda ya Ustaz ya. Iya. Oke. Bahkan kemarin itu saya sempat mendampingi siswa itu rekreasi. Oke. Bapak kok masih kuat. Oke. Ya. Alhamdulillah itu. Dan saya itu mengatur waktu. Oke. Mengatur waktu. Tapi kadang keinginan saya dengan keinginan istri itu berbeda. Oke. Berbeda. Tapi karena Abdina Ento betul-betul bagaimana saya bisa menderma baktikan sisa umur Abdina untuk pesantren, untuk pesantren, ya. Maka biarkan sekalipun istri itu, Oke. biarkan, kan dekik lah, Iya. bahasa maturan, ya. esak tibi. Oke. Candreng betul berdepos apa sih? Oke. Dan karena Abdina yakin, karena ketika Abdina itu menolong pesantren, menolong agama, Allah pasti memberikan pertolongan di Abdina. Mayansurullah. Siapa yang menolong Allah? Mayansurullah mayansur. Oke. Mayansurullah mayansur. Oke. Jadi kayak Abdina. Jadi saya tidak pernah memikirkan bukan saya tidak ingin kaya, bukan saya tidak ingin punya mobil, tapi perintah saya bukan prioritas, bukan prioritas. Tapi yang paling bagaimana saya bisa memberikan hal-hal yang bisa bermanfaat kepada orang lain dan terutama kepada pondok pesantren. Kadang hal-hal yang seperti ini ada yang terus ada hal yang seperti pasti itu. Ada Ustaz, pasti ada. Tapi bukan tujuan Abdina. Bukan tujuan Abdina. Karena Abdina memang Kak Dinto dari dulu Kak Dinto, mohon maaf Kak Dinto. Kiai pengasuh Kak Dinto dulu masih awal-awal. Kak Dinto merintis usaha kantin Kak Dinto. Kadang kulaannya dengan Abdina. Oh iya. Ya, ke Tuku Bisma. Iya. Jadi sangat dekat ya dengan Kiai. Ke Tuku Bisma Kak Dinto Dimin. Tidak berselang lama karena kemudian mempercayakan pengelolaan kantin itu kepada. Kalau boleh tahu, maaf Ustaz, sebelumnya kalau boleh tahu Kiai sama jenengan kalau ngulak itu atau belanja itu naik apa Ustaz? Sepeda motor. Oh ya. Luar biasa. Jenengan yang nyupir Ustaz? Apa Kiai yang nyupir? Abdina. Oh iya, takut Kiai yang nyupir kan kebalik. Luar biasa, Masya Allah. Terus Ustaz, tadi sempat Ustaz Hanafi bilang bahwasannya saya semampu saya memaksimalkan sisa usia saya. Itu saya tersentuh sekali. Nah, terlepas dari membahas bagaimana pondok pesantren An-Nasyiin, ya teman-teman ahbab Nasya atau mungkin netizen mungkin ya yang pernah mondok ataupun yang tidak mondok pasti kan bertanya-tanya, apa sih khidmah? Karena kebanyakan orang-orang bicara masalah khidmah apa. Dan begini Ustaz, kok ada sih orang yang lahir ke dunia itu terus kemudian dia itu mondok di suatu pondok pesantren, kemudian dia itu mencurahkan segala tenaganya, bahkan kalau bisa segala
apa ya istilahnya Ustaz ya, materinya lah, entah itu materi, tenaga dan lain sebagainya, pikirannya untuk pondok pesantren kok ada sih seperti itu. Nah gitu Ustaz, kebanyakan sih orang-orang seperti itu. Mungkin boleh tahu Ustaz, menurut kacamata Ustaz Hanafi apa sih khidmah itu menurut jenengan seperti itu Ustaz? Bagaimana Ustaz? Khidmah apa khidmah? Ya khidmah untuk Khidmah, kepada jadi pondok pengabdian. pesantren, ya pengabdian. Pengabdian. Oke. Banyak sebetulnya. Oke. Paling kecil pengabdian kita kepada pondok pesantren. Jadi menjaga marwah pondok pesantren di tengah-tengah menjaga nama baik pondok pesantren di tengah-tengah masyarakat itu menjadi bagian dari kita khidmah. mengabdi. Paling kecil itu sudah pengabdian. Tetapi pengabdian selama umur kita masih ada, banyak sebetulnya pengabdian. Kalau yang sudah jadi alumni itu, setiap ada event-event di pondok pesantren itu harus ingat itu. Minimal hadir gitu ya. Minimal hadir. Itu yang jadi yang alumni itu. Pokoknya ketika kemarin itu menggagas itu mohon maaf. Itu di Jam'iyah. Rotibul Haddad bulanan itu. Saya mengusung bahwa tahun ini kita coba untuk peringatan atau dzikr Maulidi Rasul itu dari alumniat. Ya, muslimatan alumniat. Itu saya mengusulkan seperti itu. Ya, lepas bola itu saya di Jam'iyah. Bola dzikr Maulidi Rasul yang alumniat itu. Tapi tidak kemudian kadinto kita putuskan tetap harus ada restu dari pengasuh. Waktu itu kemudian selepas dari sepulang dari Jam'iyah, saya kemudian soan tabis ke pengasuh, dan alhamdulillah itu dapat respon positif. Dan insya Allah itu akan menjadi rutinitas kita setiap tahunnya. Untuk tahun ini alumniat, tahun berikutnya alumniin, kemudian tahun lagi itu alumniat. Itu diselang-seling. Sudah jadi keputusan seperti itu. Semoga menjadi inilah Ustaz, amal yang diterima oleh Allah SWT. Amal jariah itu bagus soalnya Ustaz, karena kemarin tuh sempat meledak kan. Maksudnya jarang-jarang dan pertama kali memang di Pondok Pesantren An-Nasyyin mengadakan ada alumniat ya, mengadakan Maulid Rasul, dan itu banyak sekali yang hadir. Sampai kemarin itu saya lihat, wah nggak bisa, para cowok-cowok itu nggak bisa masuk ke lokasi itu karena sudah membludak dari jamaah-jamaah perempuan semua itu, ibu-ibu semua itu Ustaz, luar biasa. Nah ini juga Ustaz, terlepas dari ini lagi ya Ustaz, yang masih belum ke khidmat itu. Khidmat. Jadi begini seharusnya, tapi kalau saya sudah tekankan kepada anak saya terutama itu, selama pondok pesantren masih ada, anak saya itu harus mencicipi pondok pesantren An-Nasyyin, harus melalui pondok pesantren An-Nasyyin. Itu bagian daripada kita menyambung pengabdian kita kepada pondok pesantren. Tidak kemudian yang sering didawuhkan oleh Al-Mukarramah, pengasuh itu tidak seperti kacang yang lupa pada kulitnya. Luar biasa ya. Dan itu sudah menjadi doktrin saya kepada anak-anak saya. Dan pengabdian itu sebetulnya pengabdian yang lain itu yang banyak sekali. Itu makanya ketika masih punya kesempatan untuk mengabdi untuk pesantren An-Nasyyin, itu jangan sia-siakan. Itu. Seperti yang sudah memiliki diberikan kesempatan oleh Allah SWT mengabdi melalui domain pendidikan, itu yang seharusnya juga harus betul-betul diamalkan dan konsisten terhadap tugas-tugasnya. Luar biasa, alhamdulillah. Selama itu tidak berbenturan dengan odur. Nah, terlepas dari itu juga Ustadz kan, Ustadz Nafi kalau boleh tahu sekarang keturunannya, putra-putrinya berapa Ustadz? Ada 3 ya Ustadz, berapa Ustadz? Anaknya istri saya 3 kan? 3 ya Ustadz ya.
Yang pertama itu cowok yang Ya. dua-duanya Yang cewek. cewek. Ya, berarti cowok 1, cewek 2. Ya. Dan saya dengar yang pertama sekarang sedang mengenyam pendidikan di Yogyakarta ya Ustaz ya? UIN Sunan Kalijaga ya Ustaz ya. Nah itu kan luar biasa. Pasca sarjana. Oh pasca sarjana ya. Itu kan luar biasa. Maksud saya sampai bukan cuma Ustadz Hanafi saja, sampai keturunannya saja sangat luar biasa gitu loh Ustadz. Di dalam segi pendidikannya, ya wabil khusus juga di dalam segi khidmahnya kepada pondok pesantren Indonesia. Mungkin terlepas dari tadi doktrinnya jenengan kepada putra-putra jenengan, bahwasanya harus mencicipi apa treatment yang jenengan lakukan kepada putra-putri jenengan. Sehingga saya dengar putra-putri jenengan ini luar biasa dalam masalah pendidikannya semua ini Ustaz. Kalau boleh tahu, di-spill Ustaz, kasih paham. Tidak biasa-biasa. Oke. Biasa-biasa. Tidak sampai luar biasa. Okay. Mohon maaf kan. Yeah. Untuk yang pertama itu, itu alhamdulillah sulung ya Ustaz ya. Ya, alhamdulillah sudah bisa mengenyam pendidikan sampai pasca sarjana. Dan insya Allah karena sudah selesai, insya Allah bulan Februari ini sudah wisuda. Alhamdulillah. Dan insya Allah akan kembali mengabdi sebelum punya keluarga. Teman hidup. Ya. Insya Allah akan kembali ke sini untuk menjadi bagian dari pondok pesantren Nasihin. Kemudian yang kedua itu masih kuliah. Kemudian di mana kalau boleh tahu? Ustaz? Yang kedua di Unuja. Itu di mana itu Ustaz? Universitas Nurul Jadid. Luar biasa. Kemudian yang ketiga masih MI kelas 6 masih siswi ya. Alhamdulillah menjadi santrinya ajunan dan hampir menghafal Al-Qur'an ya Ustaz ya. Hafal ya ngaji di pondok pesantren Tahfidz Al-Qur'an ya. Al-Qur'an Nasihin. Luar biasa. Itu sudah alhamdulillah hampir 5 juz. Hafalnya hampir 5 juz. Nah, itu kan treatment apa nih Ustaz yang jenengan lakukan? Parenting kalau kata sekarang itu Ustaz. Saya cuma menanamkan seperti ini kepada anak-anak saya itu. Apa yang saya sudah lakukan, sekiranya bisa ditiru oleh anak-anak saya. Saya dulu adalah orang yang mungkin sama dengan yang lain. Tapi ketika Abtina mengabdi di Eka Dinto, di Pondok Pesantren Nasihin, Allah memberikan kecukupan dan banyak juga min haitsu la yahtasibnya. Alhamdulillah. Jadi itu yang saya tanamkan kepada anak-anak saya. Dan ketika di pondok pesantren cuma 2 yang saya ingatkan kepada anak saya. Tengateh dan ngasteteh. Tengateh dan ngasteteh. Jadi bagaimana di pondok pesantren itu tidak seperti apa? Tidak kemudian sekalipun dekat dengan kiai, dengan kemudian merasa keratu, merasa paling gitu, itu tidak baik juga. Ketika ada di pesantren, apa yang bisa lakukan untuk mengabdi di pesantren, kemudian di kiai, kepada pengasuh, lakukan. Apa yang sudah disuruh oleh yang kiai, sudah diamanahkan, itu dipatuhi, itu dilakukan juga, dikerjakan. Dan juga yang sering saya tanamkan itu kalau bisa jaga teten kiai. Jadi dijaga sandal, alas kakinya, alas kakinya pengasuh itu dijaga. Itu dengan hal sekecil itu ya Ustaz ya. Dengan niatan. Apa ketika membalikkan alas kaki kiai itu atau pengasuh, apa itu ibu nyai ataupun kiai, itu diniatkan dalam hati untuk merubah hidup. Dari yang tidak tahu menjadi tahu, jadi yang tidak baik menjadi baik. Itu yang saya tanamkan kepada anak saya. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya, saya juga tahdus bin nikmah. Nah, kalau mungkin dauhnya ajunan itu luar biasa. Ya, alhamdulillah mungkin tahdus bin nikmah.
Ya kalau saya boleh terjemahkan tadi yang dititipkan Ustadz, yang disampaikan oleh Ustadz Hanafi kepada anaknya tuh tengah-teh dan ngestete itu tengah-teh itu hati-hati ya Ustadz ya. Ngestete itu waspada gitu ya saya. Luar biasa. Nah, ini juga Ustadz. Kembali lagi kepada profilnya Ustadz Hanafi Kafa. Nah, ini karena menarik. Selain juga jenengan itu kuliah. Jenengan itu kuliah di UIM ya Ustadz ya? UIM dengan jurusan PAI. Jenengan juga aktif di ekstrakurikuler itu Ustadz ya. Dia maksudnya program kayak PMI dan lain sebagainya ya. Nah, itu tentunya ngatur waktunya susah Ustadz. Ngatur waktu susah. Terus juga gimana ya Ustadz ya? Kalau kata saya gini loh. Santri dulu ini luar biasa. Maksudnya santri dulu ini luar biasa. Ngatur waktu di antara kewajibannya di pondok pesantren terlunasi. Di lain sisi di luar pondok pesantren kayak kuliah dan lain sebagainya itu terlunasi juga. Di lain sisi mengabdinya juga gak kurang-kurang. Nah kalau sekarang itu Ustadz kebanyakan bukan cuma di pondok pesantren nasiin, miss di salah satunya pasti gak bisa maksimal. Nah mungkin ada tips mungkin dari Ustadz Hanafi Kafa atau dorongan Ustadz Hanafi Kafa untuk kemudian bisa komplit nih tiga-tiganya Ustadz. Artinya menjadi aktivis lah. Aktif di organisasi ekstra kampus. Dulu itu restu pengasuh. Saya juga mohon izin kepada pengasuh untuk menjadi pengurus organisasi. Dan alhamdulillah itu direstui oleh pengasuh. Tetapi saya tidak kemudian meninggalkan kewajiban-kewajiban di pesantren yang sampai melantarkan santri. Karena dulu itu masih anggaplah transisi. Masih transisi. Selain Abdi Negak Dinto dulu aktif di organisasi kampus juga di Senat aktif, kemudian di PMI juga aktif, bahkan menjadi ketua komisariat dan sempat di Mapaba. Masa penerimaan anggota baru itu ditaruh di sini dulu. Oh gitu, luar biasa ya. Ya, ditaruh di MI dulu. Ditaruh di MI. Nah, apa yang saya terima di organisasi itu saya terapkan di pondok. Dan saya tidak pernah nginep di kampus. Jadi kalau ada kegiatan, terutama kalau malam Jumat gitu, waktu awal-awal dulu menjadi pengurus itu saya menambah program. Ada sempat khutbah, kemudian muhadharah, apalagi Basul Masail, Malukiyah, kemudian apalagi musyawarah yang berkaitan dengan pesantren itu masih merintis itu dulu. Karena artinya tidak punya partner untuk bagaimana diajak bisa memiliki wawasan yang lebih, karena dulu itu masih awal-awal. SDM-nya juga minim ya Ustadz ya. Minim. Jadi harus ngolak keluar ya istilahnya Ustadz ya. Gitu-gitu itu. Luar biasa. Jadi saya mungkin beda dengan mahasiswa kebanyakan, terutama kalau sekarang. Kalau saya dulu itu selama hampir 2 tahun kalau tidak salah itu bawa sepeda ontel. Sepeda angin. Miliknya Rano Karno itu. Iya. Dulu. Ke UIM itu. Berangkatnya siang. Berangkatnya siang. Setelah ngajar itu saya berangkat. Di samping juga kalau kuliah yang banyak kenangan itu. Kuliah itu kadang kalau taksi pakai taksi itu berhenti di Gadin. Kadang jalan ke Betet itu. Jalan kaki. Iya. Kalau tidak jalan itu menunggu dosen. Numpang ke dosen. Waktu itu yang saya sering dulu ikut Al-Mukarram Pak Syafi'i. Bupati. Mantan bupati. Ya, mantan bupati. Itu dulu masih jadi dosen di UIM. Luar biasa. Masih sepeda Astra itu dulu. Iya.
Luar biasa. Sering ikut Iya. Pak Syafi'i dulu. Dan alhamdulillah sama-sama berjalan itu. Jadi di organisasi juga saya berjalan, kemudian di pesantren juga berjalan. Ya. Di samping juga memberikan tugas-tugas kepada yang lain. Iya. Jadi tidak kemudian di pegang saya terus. Jadi ada kendali. Ya. Saya sebagai ketua kemudian menugaskan kepada yang lain untuk menjalankan program. Ya. Itu membagi tugas. Ya. Itu membagi tugas. Kan intinya kan disiplin ya Ustadz ya. Disiplin. Maksudnya semua itu terlunasi gitu. Dan setiap ada program, setiap ada kegiatan di kampus misalkan, yang itu kemudian pulang kuliah melebihi dari jam-jam seperti biasa, itu saya pamit kepada pengasuh. Pamit kepada pengasuh. Iya. Pernah ada cerita ini yang sampai sekarang itu saya gimana Ustaz? Ya, ngenes itu. Iya. Waktu itu saya pulang dari kampus itu. Dari kampus kira-kira karena ada kegiatan jam 9. Ya. Jam 9. Itu kegiatan bawa sepeda. Ya. Bawa sepeda, ada kegiatan di kampus itu. Kemudian pulangnya langsung ke rumah. Karena saya kepikiran kepada orang tua. Oh ya. Ternyata orang tua itu yang menjemput saya. Dijemput ke kampus. Dijemput di pertigaan. Ya. Di pertigaan. Kalau sekarang Bahrul itu. Oh ya. Sudah kepikiran. Karena dulu masih belum ada HP. Dan kemudian dipeluk saya sama orang tua itu. Sampai saya ingat sampai sekarang itu. Seperti dengan mengatakan seperti ini. Tuna benkok ban sekolah apa? Jadi itu bentuk kasih sayang, kasih sayang orang tua kepada saya tidak bisa melupakan. Luar biasa. Gitu. Jadi artinya ketika ada kegiatan yang bersamaan pasti saya memilih pesantren. Saya memilih pesantren. Kalau misalkan bersamaan, tapi jarang bersamaan. Luar biasa. Nah itu ada nggak Ustadz 1-2 pesan dari orang tua jenengan kepada jenengan yang sampai membekas sampai sekarang ya, wabil khusus terkait pendidikan jenengan selama nyantri, mungkin selama ngampus dan lain sebagainya, yang bisa di-share kepada kita. Ibu saya, Ibu Aptina. Itu kalau tidak itu ibarat teman. Jadi setiap itu pasti tanya ada Aptina. Lama dibaca bukunya. Sudah dibaca bukunya. Padahal orang tua ibu saya itu tidak berpendidikan. Tapi bertanya seperti itu. Tidak pernah menyuruh dibaca nak bukunya. Pasti tidak tanya. Memerintah ya. Tidak memerintah. Hanya bertanya. Sudah dibaca bukunya. Dan itu menjadi penyemangat bagi Aptina. Dengan bertanya seperti itu sudah menjadi penyemangat Aptina. Ketika mendekati ujian, kadang kalau saya bantu orang tua, saya bawa buku. Misalkan bantu orang tua ngarit, saya bawa buku. Gitu. Luar biasa. Kemudian ngaji, nyolok ke sini dulu, itu bawa buku. Dan dulu saya terbilang kalau katanya sekarang bodoh. Betul Aptina. Betul-betul ini barokah dari pesantren. Dari Allah SWT melalui pesantren. Alhamdulillah. Ya banyak yang lebih dari Aptina dulu waktu bersama sama-sama ngaji. Sama-sama ngaji. Yang lebih dari Aptina. Tapi Allah memberikan kemudahan. Setelah Aptina kainto mondok di kainto kemudahan untuk menerima pelajaran. Nah ini Ustaz juga saya pengen nanya, saya lupa untuk bahas. Ustadz Hanafi ini kan bisa dikatakan santri awal-awal bisa dikatakan pondok pesantren An-Nasyyin itu. Nah, tentunya jenengan juga ketua pengurus nomor 2 setelah Kiai Haji Ahmad Hanafi Hasbullah, kemudian jenengan. Tentunya banyak peraturan, kegiatan pondok pesantren, terus tata tertib dan lain sebagainya yang harus dirumuskan kan Ustadz.
kan tidak serta-merta ada gitu kan, harus dirumuskan. Itu ceritanya gimana Ustadz? Kiai mungkin jenengan musyawarah dengan kiai dan lain sebagainya itu mungkin bisa di-share. Sebelumnya memang sudah ada aturan. Oke. Sudah aturan. Tapi kemudian terus melakukan penyempurnaan. Dan itu pasti dulu itu sepengetahuan pengasuh. Oke. Sepengetahuan pengasuh. Termasuk ya dulu itu kan terbilang apa ya, santrinya tidak seperti sekarang. Ya. Jadi sudah banyak yang anggaplah sebaya. Oke. Karena waktu itu saya kan ada Taufik, ada Jufri Hadi, ada yang lainnya banyak, ada Ra'ali itu. Oh iya. Iya. Itu. Pasti kalau menyangkut masalah peraturan, terutama dulu itu kan ya batas. Oke, batas santri batas santri itu. Kemudian sebelumnya tidak ada muhadharah, kemudian ada muhadharah itu. Kemudian sebelumnya ada basul masail, kemudian ada basul masail. Itu harus diikuti oleh semua santri ya. Luar biasa. Kemudian ada kerja bakti. Kerja bakti harus. Kalau potan itu Ustaz, malam Selasa dan malam Jumat itu sudah ada sejak dulu. Iya, sudah ada sejak dulu. Hari libur itu fun fact teman-teman. Potan itu malam Selasa dan malam Jumat ya Ustaz ya. Liburan kegiatan ya Ustaz. Itu luar biasa. Jadi memang dulu awal-awal ini banyak sekali ya Ustadz ya hal-hal yang, dan maksud saya tuh kalau boleh tahu sebelumnya dulu santrinya berapa Ustadz semasa jenengan jadi ketua pengurus? Kena hitung jari mungkin ya? Iya. Berapa Ustadz? Sudah puluhan itu. Oh puluhan udah puluhan, ya? Sudah puluhan. Karena itu di atas itu dulu Mas di sekarang kediamannya Ketoha ya. Sekarang itu ada pondok itu dulu. Iya. Ada apa? Langker Asanom. Iya, Asanomiah katanya. Ya, saya baru tahu juga itu. Di sebelahnya itu ada pondok juga. Ada pondok itu yang wali santri itu. Wali santri yang bangun, yang bangun, yang ceria. Kemudian kantin paling selatan itu kantin. Tuh kemudian di bawah itu masih belum ada. Di bawah itu masih belum ada. Yang sekarang sudah dibangun itu sudah megah sekarang. Iya. Jadi dulu memang di lokasi aula ya, kalau dulu kan aula itu sebelum jadi telumnya Ketoha. Iya. Jadi di situ. Aula itu sudah agak akhir itu. Iya. Itu sudah. Sebelum itu berarti Langker Astronomia itu terus pondoknya. Itu, kemudian dipindah ke bawah itu. Dipindah ke bawah. Oh, luar biasa. Iya. Ya itu saya juga baru tahu kemarin Ustadz Faizin bilang astronomia, apa astronomia kata saya, itu luar biasa. Nah dari sini kan banyak manfaatnya Ustadz. Saya mewawancarai dan mengajak podcast santri-santri senior kan banyak hal yang tidak ditahui oleh santri-santri milenial ini Ustadz. Nah itu yang menjadi pembahasan saya juga Ustadz malam ini. Kok bisa seorang Ustadz Hanafi Kafa itu bisa menyesuaikan dengan siswa-siswi yang terbilang umurnya ya santri milenial lah katakan. Jenengan itu masuk Ustadz. Saya dengar itu testimoni dari teman-teman siswa-siswi dan juga ada yang dari Jakarta itu kan pernah tanya saya itu, guru favorit siapa kalau boleh pilih Ustadz Hanafi kata. Kenapa kok Ustadz Hanafi? Lucu kata. Nah gitu-gitu. Lucu, masuk juga pelajarannya gampang masuk. Nah itu kok bisa Ustadz? Gimana itu Ustadz? Kalau boleh kita tahu nih dari Ustadz Hanafi. Mohon maaf ya. Ya. Artinya kalau ngajak itu tidak langsung personil yang 4. Oke. Tidak langsung tancap gas ya. Ya, Ustadz. Jadi refreshing dulu gitu ya. Pemanasan dulu. Okay. Ya, kadang ya pretest gitu. Dan memang ada teknik itu. Oke. Teknik. Kalau tidak salah itu teknik zigzag. Jadi ya zigzag, bagaimana seorang itu harus masuk ke dunia anak. Tapi jangan sampai terbawa menjadi anak-anak. Oke. Zigzag. Ya. Ini juga tahdus bin nikmah. Ya. Maka kadang siswa itu mungkin kalau saya tidak ke sini merasa kangen. Oh iya. Ya. Jadi ada rasa ada yang kurang ini siapa dan gitu. Pasti saya kalau ngajar itu memberikan motivasi. Oke.
tidak ansih materi. Oke. Tidak ansih materi. Dan kadang pengalaman saya disampaikan kepada siswa. Minimal sama dengan saya. Oke. Harapan itu lebih. Oke. Lebih dari saya. Oke. Mungkin banyak yang terinspirasi. Oke. Sudah banyak mungkin yang terinspirasi. Hmm. Ini juga bagian Tahadus bin Nikmah di madrasah dalam negeri. Ya. Saya 2 tahun terpilih menjadi guru favorit. Masya Allah. 2 tahun. Biasa. Membanggakan itu Ustaz. Ya. Banyak menjadi siswa itu ingin dimotivasi. Okay. Dimotivasi. Ya. Kemudian kadang ada yang sampai curiga. Ada yang sampai curiga. Disangkanya saya ada main. Oh, ada main. Iya, ada main dengan siswa. Oh, gitu. Padahal saya berangkat dari hati. Karena mendidik itu harus dengan hati. Oke. Harus tentunya dengan hati. Luar biasa. Sehingga kalau sudah dengan hati, insya Allah apa yang disampaikan itu masuk pada siswa. Ya. Tidak kemudian karena menjadi pendidik, menjadi guru, menganggap dia yang paling. Itu tidak boleh. Okay. Karena sekarang untuk menjadi yang paling itu sudah sulit. Mungkin kalau dulu ya. Kalau sekarang sudah sulit menjadi paling. Saya juga banyak kalah kepada siswa. Bahasa Inggris contohnya. Saya sering sampaikan. Saya dengan kalian lebih awal saya tahu bahasa Inggris. Paling tidak saya tanya dulu itu I love you. Iya. Tapi di sisi lain saya kalah. Kalah. Seperti misalkan juga di bidang IT, saya kalah kepada siswa. Makanya bagaimana saya juga masuk ke dunia anak itu, ke dunia siswa, dan tidak kemudian saya menjadi terpengaruh menjadi anak-anak. Tetap bagaimana juga saya menjadi pendidik. Luar biasa. Bukan hanya menjadi pengajar. Tapi juga masuk ke dunia anak, tapi jangan ikut menjadi anak seperti itu ya. Luar biasa. Kalau bahasanya Ustadz Saiful Bahri itu ikut arus tapi jangan hanyut katanya seperti itu Ustadz. Luar biasa. Nah ini Ustadz, jenengan kan awal-awal di pondok pesantren An-Nasyiin, artinya pendidikan masih belum maksimal. Jenengan juga di MTS sudah ada ya Ustadz ya? Jenengan MTS sudah merasakan MTS? Sekolah belum. Di MTS? Belum ya? Belum. MI ya berarti ya. MI sudah ada MI. Ya itu kan diniyah. Maksudnya kan awal-awal itu kan masih belum maksimal lah, dan juga sekarang informasi belum secepat sekarang gitu loh Ustaz. Tapi kok bisa sampai segininya jenengan itu sampai bisa jadi guru di mana? Bahkan sempat ini kan ke YIN juga kan Ustaz ya. Tapi Galdos. Oh gitu. Iya. Ya, dan maksudnya kan melalang buana di luar tuh sangat luar biasa. Bahkan 2 kali menjadi guru favorit di MAN itu kan luar biasa Ustaz. Itu kan menjawab bahwasannya menjadi santri itu bukan menjadi penghalang atas segala itu. Mungkin penjelasannya dari Ustaz Hanafi terkait masalah itu gimana Ustaz? Kalau jadi santri itu banyak plusnya. Plusnya karena di pesantren itu apalagi sekarang. Dulu saja plusnya pesantren itu sudah melebihi lembaga-lembaga di luar pondok pesantren. Apa yang tidak ada di pesantren apalagi sekarang? Semuanya ada di pesantren. Betul. Ya, di luar tidak ada, di pesantren ada. Itu. Makanya kalau sekarang tidak mondok rugi. Betul. Ya. Tidak mondok rugi kalau sekarang. Dan itu sebagai benteng terakhir untuk bagaimana kita mempertahankan akidah dan akhlakul karimah. Betul akhlak. Ya. Itu di pesantren, di pesantren pembelajarannya sama. Dengan di umum itu sama. Bahkan lebih. Ya, kalau di pendidikan di luar pesantren itu mungkin aja dari jam 7 sampai sore misalkan. Di pesantren full. Itu 24 jam itu, 24 jam. Dan yang
paling mahal itu Oke. di pesantren itu. Bagaimana antara interaksi santri dengan kiai. Oke. Itu yang paling mahal. Tidak ada di luar itu. Ya. Jadi bagaimana interaksi dari segala hal itu. Dari haliyahnya kepada pengasuh. Itu yang tidak ada di luar. Dan itu sebagai ya figur yang karismatik yang juga tidak ada di luar. Di luar pondok pesantren. Iya. Ada nggak Ustadz pengalaman jenengan mungkin yang patut di-share ke kita antara hubungan chemistry lah jenengan antara pengasuh, mungkin kejadian momen pernah ngapain gitu Ustadz? Pernah? Saya yang paling kersang itu kalau sudah duduk di kursi. Di dalam. Oh. Kenapa itu Ustadz? Itu apa istilahnya? Cool. Oh. Adem ya Ustadz. Ya. Kalau duduk di kursi dalam. Kalau duduk di kursi itu. Adem. Apalagi kalau bermasalah. Oh. Iya. Kalau ada hal yang mau diutarakan, mau dicurhatkan gitu ya. Ya, kalau merokok, santri yang bermasalah itu pasti diberikan rokok kemudian gitu ya. Tapi Ustadz Hanafi kan nggak ngerokok. Nggak ngerokok. Iya. Ya, banyak itu kenangan-kenangan dengan pengasuh itu. Iya. Kalau dengan pengasuh itu kalau bawa sepeda motor. Tuh. Oke. Ngestet. Oh iya. Jenengan yang nyupir ya Ustadz ya. Iya. Itu dengan pengasuh. Banyak dengan pengasuh. Iya. Ada juga yang mungkin tidak patut disampaikan tapi berkesan ke saya. Waktu kulakan itu. Iya. Iya. Itu menjadi ilmu. Bagi saya menjadi ilmu. Oh iya. Ya. Gimana itu Ustaz? Iya, ada ya kulakan di situ. Kemudian Raymond badan begini. Oke. Ada yang sudah dicoret kemudian Oh iya. Itu menjadi ilmu juga. Iya. Kepada Daptin. Ya. Kan sekarang juga itu ya Ustaz ya, kalau boleh tahu juga ini ya. Buka toko. Ya, buka toko. Iya, luar biasa. Ada juga waktu karena seperti yang saya sampaikan. Abdi Nikainto di pesantren sarjana sebelum jadi sarjana. Iya. Itu juga ada pengalaman yang sangat berkesan ketika saya dulu pondok pesantren madrasah MTS dapat bantuan itu harus ngurus ke Malang. Oke. Ke Malang itu sama kiai kemudian ibu nyai juga itu bersama dulu. Iya. Luar biasa. Itu. Ke salah satu tokoh di Malang itu sampai nginep di sana. Oh, luar biasa. Wah, momen-momen yang mungkin santri sekarang nggak mungkin ngerasain itu Ustaz. Itu mahal itu Ustaz. Luar biasa. Nah, mungkin ini jadi closing statement Ustaz dari jenengan kacamata Ustaz Hanafi Kafar terkait dengan masalah bagaimana pendidikan di Indonesia. Saya berani bilang di Indonesia karena jenengan pengalamannya luar biasa Ustaz. Jadi pendidikan di Indonesia sekarang di Indonesia sekarang ini mungkin nggak ada satu hal yang bisa diadaptasi oleh para pendidik di Indonesia secara umum, yang mana hal itu bisa diadaptasi dari pondok pesantren. Bagaimana pendidikan di pondok pesantren? Ada nggak menurut Ustaz? Atau mungkin bagaimanalah jenengan melihat pendidikan pondok pesantren yang kemudian itu sangat bermanfaat mungkin mengatasi masalah pendidikan di Indonesia sekarang gitulah. Gimana Ustaz? Ya. Di pondok pesantren itu kan juga bagian daripada pendidikan nasional. Oke. Pendidikan nasional era sekarang itu kan semakin progres, semakin maju dan semakin berkembang. Itu dengan adanya kurikulum merdeka itu semakin berpeluang bagi pondok pesantren untuk berbenah. Yang dulunya mungkin di pondok pesantren itu ansih itu mengikuti kurikulum yang mungkin ya nasional. Dalam artian apa yang
terdapat di kurikulum nasional itu yang diberikan di pondok pesantren. Dengan adanya kurikulum merdeka sekarang, itu sebetulnya pondok pesantren bisa mengintegrasi ke dalam kurikulum pesantren. Lebih leluasa ya, Ustaz ya. Lebih leluasa. Lebih leluasa. Seperti contoh misalkan ada mapel molok misalkan. Itu tidak kemudian bisa hanya diberikan bahasa daerah. Karena bahasa daerah itu bisa dilakukan menjadi kurikulum hidden kurikulum. Jadi kurikulum yang tersembunyi. Artinya bagaimana penerapan bahasa Madura itu bisa di luar jam pelajaran. Tidak dijadikan mata pelajaran. Gitu. Itu dijadikan sebagai hidden kurikulum. Kemudian untuk mengintegrasikan itu bisa di molok itu misalkan ada taklimul muta'alim. Seperti sekarang kan di sini Abdina sudah menerapkan itu. Di Madrasah Aliyah. Madrasah Aliyah itu sudah menerapkan sudah menerapkan memasukkan di molok itu. Taklimul muta'alim. Luar biasa. Taklimul muta'alim. Dan itu tidak salah. Tidak salah. Kemudian juga seperti mapel-mapel yang lain, mapel-mapel agama misalnya. Yang penting tidak mengurangi jam pelajaran dan kemudian tidak keluar dari rambu-rambu yang telah digariskan oleh Kementerian Agama kalau di Madrasah Aliyah. Bisa itu. Misalkan pakai tafsir Jalalain misalkan. Kemudian yang fikih misalkan pakai kitab takrib gitu. Dengan rambu-rambu yang telah disebutkan oleh Kemenak dari Kementerian Agama. Jadi semakin memberikan peluang untuk kita berbenah, semakin maju dan semakin menyesuaikan diri dengan perkembangan itu menurut saya. Jadi kitab klasik atau Kutubut Turas itu tidak punah ya Ustadz ya, bahkan lebih bisa efisien dengan masuk ke sekolah formal seperti itu. Luar biasa. Ada keinginan nggak Ustadz untuk seperti itulah, untuk memberikan masukan, memberikan warna di pondok pesantren An-Nasin, di lembaga Yayasan An-Nasin ini, tentunya dengan musyawarah. Tapi dari kacamata Ustadz Hanafi sendiri ada nggak gairah untuk itu? Untuk ini sedang digodok di Madrasah Aliyah sekarang itu sedang digodok. Fokus di apa yang diemban Ustadz Hanafi di Madrasah Aliyah ya. Iya. Digodok. Boleh kasih clue nggak Ustadz? Godokannya itu. Godokannya itu. Sekarang kita di rapat yang akan datang ini kita akan membicarakan masalah bagaimana kita mengintegrasikan kurikulum itu. Mengintegrasikan seperti yang sudah disampaikan dalam rapat kemarin. Sambil kita menyiapkan SDM-nya. Itu manfaatnya kurikulum merdeka. Nilai positifnya kepada lembaga yang ada di naungan pondok pesantren. Di pondok pesantren. Luar biasa. Alhamdulillah, semoga lancar Ustaz dan semoga bisa menjadi amal dan ilmu yang bermanfaat bagi seterusnya. Amin. Nah, terakhir mungkin paling terakhir dari saya Ustaz, kalau boleh jenengan kasih pesan dan juga sedikit dawuh lah kepada generasi sekarang, mobil khusus kepada santri lah, atau mungkin yang teman-teman yang di rumah yang mau mondok atau calon wali santri yang mau memondokkan anaknya kepada pondok pesantren tuh, closing statement dari jenengan apa? 2. Yang pertama, bahwa di pondok pesantren yang sering saya tanamkan kepada para peserta didik. Yang santri siswa atau santri yang siswa atau siswa yang santri sama-sama. Jadi An-Nasin itu raja barokah, besar barokahnya. Besar barokahnya. Tapi juga jangan kemudian membuat
berbuat salah di pondok pesantren, karena juga di situ ada Balanya, ya. bala. Balanya. Itu yang sering saya sampaikan. Itu dengan bukti-bukti atau data-data yang sudah ada bahwa di Anas itu memang besar, memang barokahnya besar, dan barokahnya ya besar. sebaliknya balanya juga besar gitu ya, luar biasa. Barokahnya besar. Itu yang saya sering tanamkan. Okay. Kemudian yang kedua, harus untuk kita maju harus berubah. Harus berubah. Karena kalau tidak kita diri yang merubah, Allah tidak mungkin akan merubah juga. Seperti itu. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi berubah itu merupakan salah satu ajaran untuk kita maju. Apa yang kita rubah? Bisa mindset kita. Bahwa di pesantren itu banyak nilai plusnya, banyak nilai lebihnya. Kemudian berubah juga bahwa di pondok itu bukan hanya sekedar mondok, tapi bagaimana juga kita nyantri. Di pondok itu bukan hanya sekedar tempat untuk kita tidur. Kalau pondok itu ada pondok indah itu ya, penginapan itu, tapi nyantri. Itu mindset juga. Kemudian mengabdi. Karena barokah itu bisa diperoleh dari bagaimana kita mengabdi kepada pesantren, kepada pengasuh, yang intinya itu adalah mengabdi kepada agama. Hakikatnya mengabdi kepada agama kan, luar biasa. Ya, mungkin itu Ustadz, karena waktu sudah lumayan larut. Terima kasih sudah mampir di studio kami Ustadz. Semoga menjadi ilmu yang barokah, ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terkhususnya juga kepada Ahbab Nasya dimanapun kalian berada. Mungkin cukup sekian episode 4 kali ini. Saya Khalil Mubarak Fauzi di sini bersama Ustadz Hanafi Kafa. Pamit undur. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.